Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barparwataji dari kampus Tikim Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang bahaya merokok, penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari rokok, dan apa keuntungan Anda jika Anda berhenti merokok. Baik, langsung saja. Apa itu rokok? Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Beberapa tahun ini, bungkusan rokok disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi. Penyebab utama seseorang itu merokok. Kebanyakan perokok mengawali kebiasaan merokoknya hanya dengan coba-coba. Ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, mereka ditawarkan rokok itu. Mereka mulai dengan mengajarkan bagaimana cara merokok itu sendiri. Lama-kelamaan rasa candu itu mulai tumbuh, terus menjalar ke syaraf sehingga otak memerintahkan untuk selalu menghisap rokok. Kenikmatan itu pun mulai terasa. Dampak yang ditimbulkan oleh sebatang rokok. Rokok mengandung kurang lebih 4.000 elemen-elemen dan setidaknya 200 diantara dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Berikut uraiannya. Yang pertama, tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Yang kedua, nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Yang ketiga, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Lanjut, efek racun pada rokok ini membuat penghisap asap rokok mengalami resiko. Nah, ini tuh bagi yang tidak merokok tuh, dan dia menghisap asap rokok dari si perokok aktif. Jatuhnya ini perokok pasif lah yang menghisap asap rokoknya. Nah, ini yang si perokok pasif ini tuh lebih berbahaya dibanding si perokok aktif karena dia menghisap asap rokok. Dan yang efek yang ditimbulkan 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. Yang kedua, 4 kali menderita kanker esofagus. Yang ketiga, 2 kali kanker kandung kemih. Dan yang keempat, serangan jantung. Lanjut, penelitian berskala internasional yang dilakukan jutaan orang melalui pemerintah, industri, universitas, dan lembaga penelitian pribadi menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan yang pertama, kanker. Ada kanker paru-paru. Sekitar 30.000 orang di Inggris meninggal akibat kanker paru-paru setiap tahun. Lebih dari 8 dalam 10 kasus disebabkan karena merokok. Dan efek yang ditimbulkan tuh atau penyakit yang ditimbulkan itu sangat banyak gitu. Yang pertama, kanker mulut, tenggorokan, dan hidung. Ada kanker pangkal tenggorokan, ada kanker esofagus, kanker pankreas, kanker kandung kemih, kanker perut, kanker ginjal, dan leukemia. Yang kedua, penyakit jantung dan sirkulasi. Nah, serangan jantung dan penyakit jantung adalah pembunuh terbesar di Inggris. Sekitar 120.000 orang di Inggris mati setiap tahun karena penyakit jantung. Yang kedua, osteoporosis. Membangun timbunan lemak dalam pembuluh darah mengakibatkan dinding arteri kehilangan elastisitas yang dapat mengakibatkan stroke, gangren, dan pembekakan pembuluh darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Nah, lanjut, penyakit pernapasan dan penyakit lainnya. Ini yang ketiga. Yang pertama ada asma. Yang kedua ada penyakit paru-paru kronis. Sekitar 25.000 orang di Inggris mati setiap tahun akibat penyakit paru-paru.
Lebih dari 8 dalam 10 kasus meninggal karena merokok. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi kedinginan, dada dingin sebagian, dan bronkitis. Yang keempat, napas pendek. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, kerusakan gigi, jari, dan rambut. Yang ketujuh, insomnia. Nah, di Indonesia sendiri, rokok sangat memberikan dampak penting, terutama di bidang perekonomian. Pabrik rokok sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang membludak di negeri ini. Pabrik rokok membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Apabila pabrik rokok itu ditutup, mungkin bangsa Indonesia akan mengalami masalah berat. Itulah kenyataan pada saat ini. Di samping itu, tingginya cukai yang berasal dari rokok ini juga menjadi alasan kenapa rokok semakin banyak beredar di Indonesia. Nah, ini ada sedikit penjelasan antisipasi dari saya untuk Anda. Antisipasi yang baik bagi perokok. Bagi seorang perokok yang sudah merasakan efek atau dampak yang ditimbulkan dari merokok, sebagian besar mereka memilih berhenti. Namun, usaha untuk berhenti itu sangatlah susah. Butuh pengorbanan yang besar dan semangat yang kuat. Karena berhenti merokok itu sangat bermanfaat. Tidak masalah pada umur. Beberapa seorang perokok memilih untuk berhenti merokok. Tapi semakin cepat Anda berhenti, semakin berkurang resiko yang dihadapi. Dan berikut keuntungan berhenti jika Anda berhenti merokok. Yang pertama, memperbaiki pernafasan. Yang sebelumnya nafas kita mungkin terasa sesak, mudah ngap karena kandungan zat-zat berbahaya dari rokok itu yang sudah masuk ke tubuh kita gitu. Nah, yang kedua, ada infeksi dan kedinginan di dada menjadi berkurang frekuensinya. Yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, yang di situ dijelaskan ada bronkitis, dada dingin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengurangi batuk rokok. Yang biasanya Anda suka batuk karena rokok, dan batuknya itu tidak seperti batuk pada umumnya gitu. Batuknya cenderung lebih kering karena si kandungan tarnya itu melekat gitu di tenggorokan kita. Yang keempat, bau tembakau akan hilang dari nafas, pakaian, rambut, dan wajah. Nah, karena rokok itu cenderung lebih kandungannya itu terbuat dari tembakau, yang tadinya nafas Anda bau tembakau, pakaian Anda bau tembakau akibat dari menempelnya asap rokok, rambut Anda bau tembakau, dan wajah Anda bau tembakau, ya mungkin kalau jika Anda berhenti merokok, bau-bau itu akan hilang gitu. Terlebih jika Anda memakai minyak wangi, ya kan. Nah, yang kelima, makanan dan minuman akan terasa dan tercium lebih enak. Nah, makanan dan minuman akan tercium lebih enak. Jadi si nafsu makan kita tuh saat kita ingin menyantap makanan tuh kan, kalau kita perokok ya, kita habis ngerokok nih lalu kita makan tuh kayaknya kurang enak gitu, kurang tercium, kurang sedap gitu, karena masih samar-samar dengan bau tembakau gitu, bau asap. Nah, jika Anda berhenti merokok, bau-bau itu akan hilang dan Anda nafsu makan Anda akan lebih bertambah lagi dan lebih menikmati hidangan yang telah disediakan. Nah, yang keenam, memperbaiki keuangan. Nah, kita hitung-hitung sedikit. Kalau sebungkus rokok harganya 20 dan itu bakal habis dalam jangka waktu misalkan 2 hari. 2 hari 20.000. Nah, dikali seminggu berapa? Lumayan kan. Coba duit itu tuh kita tabungin atau kita gunakan untuk bersedekah, itu akan lebih bermanfaat dan lebih baik gitu kan, daripada kita harus mengeluarkan uang untuk membeli rokok, nanti habis membeli lagi. Coba kalau duit itu ditabungin, bakal menghasilkan yang baik gitu ya kan. Dan yang terakhir, Anda senang karena badan terasa lebih enak. Nah, badan Anda tuh akan terasa lebih segar gitu kan, lebih fresh, lebih enak.
yang tadinya merokok tuh kayak gimana gitu, kayak apa gimana, mudah mudah capek kan, enggan bergerak gitu, malas. Nah, kalau jika Anda berhenti merokok, tubuh Anda akan terasa lebih fit. Kesimpulannya, yang pertama, penyebab utama seseorang merokok adalah rasa keingintahuan dan rasa coba-coba yang berlebihan sehingga mendorong perokok untuk mencoba yang lama-kelamaan terbiasa dan akhirnya kecanduan. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan sebatang rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga, bagi perokok aktif, jangan pernah berkata, "Ah, tidak bisa berhenti merokok." Nah, jangan pernah berkata seperti itu sebelum Anda mencobanya. Biarlah terlambat daripada tidak sama sekali. Dan bagi perokok pasif, mesti pintar menempatkan diri untuk senantiasa berjaga jarak dengan perokok aktif. Dan yang keempat, bagi umat Islam, merokok secara berlebihan hingga menimbulkan penyakit merupakan tindakan zolim atau menganiaya diri sendiri. Nah, dari saya cukup sekian. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan atau penjabaran, karena di sini saya pun masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.